Cek cek. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Awal Gans, tontonan membahas film-film yang non-faedah. Gimana? Masih sering numpang hotspot temen? Hahaha, kayak saya dong hotspot sama emak, anjay. Saya ingatkan buat adik-adik manis bahwa video ini hanya sekedar hiburan. Syukur-syukur kalau bisa menambah wawasan kalian. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, ada baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Ya, hitung-hitung buat bayar rokok dan kopi saya selama mengedit ya kan. Anjay yono. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja pasang handsfree, simetris yang posisi rebahan, kendorkan celana mantan, selamat menonton, dan intro. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berada di kamarnya. Saat itu ia sedang membaca sebuah majalah. Pria tersebut bernama Tesu. Ketika sedang membaca, ia tak sengaja mendengar suara pemersatu bangsa dari kamar sebelah. Hal itu pun membuat ia merasa terganggu. Ia lalu memukul dinding dan menyuruhnya untuk diam. Akan tetapi suara pemersatu bangsa itu tak kunjung juga berhenti, sehingga membuat Tesu semakin kesal. Scene berlanjut, terlihat Tesu yang sedang memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Ia ditelepon oleh saudaranya untuk tinggal di rumahnya karena ada sebuah pekerjaan yang diberikan untuknya. Setelah memasukkan semua pakaiannya, ia pun bergegas untuk pergi. Singkat cerita, ia telah sampai di rumah kakaknya. Namun saat masuk ke dalam, ia disambut oleh seorang wanita yang baru saja keluar dari kamar mandi yang tak memakai apapun. Wanita tersebut bernama Jiung, mama pemersatu bangsa kita, anjay. Ia merupakan istri dari kakaknya. Setelah memakai pakaiannya, Jiung pun kembali menemui Tesu. Ia menanyakan apa tujuan Tesu datang ke rumahnya. Kemudian Tesu menjelaskan bahwa ia datang untuk menemui kakaknya. Namun karena Jiung dan Tesu sebelumnya belum pernah bertemu, sehingga membuat Jiung tak mempercayai apapun yang Tesu katakan. Lalu Jiung pun menyuruh Tesu untuk membuka bajunya. Tak lama kemudian seorang pria dan wanita pun datang. Pria tersebut bernama Wusong. Ia merupakan kakak dari Tesu, sedangkan wanita tersebut bernama Icha. Ia adalah istri dari Wusong. Di sini kakaknya memperkenalkan kedua wanita tersebut kepada Tesu. Ia mengatakan bahwa Jiung dan Icha adalah istrinya. Mendengar hal itu, Tesu pun menjadi terkejut. Scene berganti, terlihat mereka berempat sedang mengobrol bersama. Di sini Wusong menjelaskan semuanya kepada Tesu, di mana Jiung adalah istri pertamanya, sedangkan Icha adalah istri keduanya dan baru saja ia nikahi. Seperti yang terlihat, Jiung dan Icha ini saling akur, sehingga Wusong membuat kedua istrinya untuk tinggal bersama di rumahnya. Malam harinya saat Tesu turun dari tangga, dia tak sengaja melihat Icha yang sedang melakukan olahraga colwain khusus wanita. Tesu yang sedang mengintip pun tak sengaja batuk, sehingga membuat Icha yang mendengarnya segera menghentikan olahraganya. Karena tegangan listrik yang terlalu tinggi, Tesu pun menghampirinya, dan tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan pengencerotan. Namun ketika mereka sedang main kuda-kudaan bersama, tiba-tiba Jiung keluar dari kamarnya dan melihat mereka berdua. Akan tetapi Jiung tak menghiraukannya, malah ia kembali masuk ke dalam kamarnya. Esok paginya terlihat mereka berempat sedang makan bersama. Saat Wusong dan Jiung sudah selesai, Icha langsung mengajaknya untuk menanam benih bersama lagi. Akan tetapi Tesu menolaknya. Ia takut mereka akan ketahuan oleh kakaknya. Lalu ketika mereka telah selesai makan, Tesu langsung mengajak Icha untuk enak-enak. Namun di sini Icha menolak ajakan Tesu. Ia mengatakan jika ingin menanam benih bersama, maka Tesu harus mencuci semua piring yang kotor. Dengan terpaksa, Tesu pun membereskan meja makan dan mencuci semua piring yang kotor. Scene berlanjut, terlihat Tesu yang sedang berbaring di kamarnya sambil membayangkan gunung aktif dan surabi lempit milik Icha. Lalu tiba-tiba saja Jiung masuk ke kamarnya. Di sini Jiung yang sudah mengetahui hubungan Tesu dan Icha datang untuk mengajak Tesu menanam benih bersama. Awalnya Tesu menolaknya karena ia takut akan ketahuan oleh kakaknya. Namun karena Jiung sudah tak tahan, ia pun mengeluarkan jurus rayuan mautnya yang membuat Tesu terbawa suasana. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan pengencerotan. Mantap. Malam harinya terlihat Icha yang sedang rebahan di kamar.
Ternyata saat itu surabinya sedang dicicipi oleh Wusong. Namun mereka berdua tak melanjutkan untuk menanam benih. Dikarenakan Wusong terlihat tak bersemangat, ia pun keluar dari kamar dan duduk untuk merenungkan istrinya. Yu yang baru saja selesai melakukan wik-wik bersama Tesu datang menghampiri Wusong yang sedang duduk melamun. Namun karena Wusong yang dari tadi sudah dalam mode on-nya, langsung menarik tangan Jiyung masuk ke kamarnya. Dan tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan. Di sini Wusong sebenarnya lebih suka enak-enak bersama istri pertamanya dibandingkan dengan istri keduanya. Esok paginya terlihat Jiyung dan Wusong sedang mengobrol bersama. Di sini Jiyung pun menanyakan mengapa semalam Wusong tak melakukannya dengan Icha, padahal semalam ia sedang bersamanya dan giliran Icha yang akan diberikan servis unlimited. Wusong pun menjawab bahwa ia tak bersemangat melakukannya dengan Icha dan lebih menikmati kalau melakukannya bersama Jiyung. Mendengar hal itu, Jiyung pun menceritakan saat Icha curhat kepadanya, di mana Icha mengatakan bahwa Wusong jarang menanam benih bersamanya. Dan ketika sedang melakukannya pun Wusong selalu terlihat tak bersemangat. Hal itulah yang selalu membuat dirinya melakukan olahraga Cholwen khusus wanita. Anjay. Wusong yang mendengarnya pun merasa bersalah dan berniat untuk akan meminta maaf kepada istrinya itu. Scene pun berganti terlihat Icha dan Tesu yang baru pulang dari pasar. Saat sampai di rumah, Wusong langsung mengajak Icha pergi ke suatu tempat. Tesu yang tinggal sendirian pun membersihkan rumah dan merapikan pakaian yang sedang terhambur di lantai. Tak lama kemudian Jiyung pun pulang. Ia menyemangati Tesu yang sedang melipat pakaian. Setelah itu ia pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Akan tetapi saat udah di kamar, bukannya beristirahat, ia malah melakukan olahraga Cholwen khusus wanita. Mau anjing. Sementara itu Wusong dan Icha sedang berada di sebuah kafe. Di sini Wusong meminta maaf kepada Icha karena selama ini ia sudah kurang perhatian kepadanya dan sudah jarang memberikannya servis unlimited. Setelah selesai membuat suasana hati menjadi tenang kembali, Wusong pun mengajak Icha pergi ke suatu tempat. Ternyata Wusong mengajak Icha pergi ke hotel bintang 5. Tanpa basa-basi lagi, Wusong pun langsung mengeluarkan mode on-nya untuk memberikan servis unlimitednya kepada Icha. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan pengencrotan. Di akhir film terlihat Wusong dan Icha yang baru pulang ke rumah, di mana ketika mereka berdua masuk ke dalam, mereka melihat Tesu dan Jiyung yang sedang tertidur. Hal itu pun membuat Wusong senang karena ia beranggapan bahwa Tesu sudah akrab dengan istrinya. Tamat. Ending yang mengencrotkan. Hahaha. Begitulah alur cerita film ini. Semoga kalian bisa mudah untuk memahami alur cerita filmnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Buat kalian yang mau request film, komen aja di bawah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena video ini hanya sekedar hiburan. See you di next video and goodbye.